Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aryo Tandayu, mahasiswa dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Adapun untuk pokok pembahasan kita pada hari ini yakni mengenai afiks bahasa Indonesia. Ada prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan deripiasi. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yakni pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu yang dimaksud dengan afiks. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah itu di awal, di akhir, dan di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Perlu kita ketahui bersama bahwa afiksasi yakni proses pembubuhan afiks sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Berikut ini adalah kategori afiks dalam bahasa Indonesia menurut Krida Laksana. Yang pertama itu ada prefiks atau awalan. Prefiks ini terletak di awal sebuah kata. Oleh karena itu, prefiks sering juga disebut sebagai awalan. Prefiks dalam bahasa Indonesia ada 8, yaitu me, di, ber, ke, ter, pe, per, dan se. Contoh, di pada kata diambil, dicuri, dan ber pada kata berdiri dan berlari. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang kedua, sufiks atau akhiran. Sufiks ini berkebalikan dengan prefiks, yakni terletak di belakang sebuah kata. Ada 3 sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu an, kan, dan i. Contoh, an pada kata makanan, minuman. Kan pada kata ambilkan, sisipkan, tuliskan. Dan i pada kata temani, sadari, dan renungi, dan lain-lain. Yang ketiga, infiks atau sisipan. Infiks adalah imbuhan yang terletak di tengah sebuah kata. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. 4 infiks dalam bahasa Indonesia adalah l, r, m, dan in. Contohnya, L misalnya dalam kata geletar, R pada kata kerudung, M pada kata gemetar, dan in pada kata kinerja. Selanjutnya yang keempat yaitu konfiks. Konfiks yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang diletakkan sekaligus pada awal dan akhir kata. Imbuhan ini terdiri dari kata yang berawalan ber dan akhirannya an, awalan pe dan akhiran an, awalan ke dan akhiran an, awalan se dan akhiran an. Contoh, pada kata yang berawalan ber dan akhirannya an, pada kata berdatangan, berkenalan, awalan pe dan akhiran an, pada kata penggunungan, pedalaman, awalan ke, akhiran an, pada kata kedatangan, keterlambatan, awalan ter, akhiran an, pada kata terselesaikan, awalan me dan akhiran kan, pada kata memanfaatkan, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu infleksi. Infleksi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Contoh, infleksi di dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kata buah dan buah-buahan. Buah adalah kata benda tunggal, sedangkan buah-buahan adalah kata benda jamak. Dan yang terakhir yakni derivasi. Derivasi atau derivation adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Misalnya, imbuhan pada kata sing menjadi singer. Di dalam bahasa Indonesia kita menjumpai misalnya pukul menjadi pemukul dan pemukulan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.